Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofana Ala Nabila dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 1. Nomor NIM 35 akan menjelaskan tentang hadis-hadis hutang piutang. Eh, Pengertian hutang piutang sendiri merupakan istilah keuangan yang merujuk pada hubungan kewajiban antara pihak-pihak terkait, di mana salah satunya meminjam sejumlah uang dari pihak lain dengan mengembalikannya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Ada pula rukun hutang piutang. Rukun hutang piutang adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi agar transaksi hutang piutang dianggap sah menurut hukum dan syariat Islam. Dalam Islam, rukun ini sering dirujuk dalam fikih muamalah untuk memastikan keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Berikut beberapa rukun-rukun hutang piutang. Yang pertama, memberikan pinjaman. Harus memenuhi syarat kelayakan seperti sudah balik, berakal sehat, dan memiliki hak penuh atas barang atau uang yang akan dipinjamkan. Yang kedua, penerima pinjaman harus memenuhi syarat kelayakan untuk menerima dan mampu bertanggung jawab atas kewajibannya. Ada pula yang ketiga, barang atau uang yang dipinjamkan harus jelas jumlah dan sifatnya. Dan yang keempat, objek harus halal dan memiliki nilai manfaat. Yang kelima, ijab kabul harus dilakukan secara jelas dan saling ridha antara kedua pihak. Yang keenam, waktu pengembalian harus ditentukan dengan jelas sesuai kesepakatan keduanya. Yang ketujuh, kesepakatan mengenai jumlah pinjaman, waktu pengembalian, dan syarat lainnya harus jelas dan disetujui tanpa ada paksaan dari satu sama lain. Dan yang kedelapan, dalam Islam hutang piutang harus bebas dari unsur riba seperti bunga atau lebih ke hal-hal yang tidak adil dan mengancam. Yang kedua ada hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Islam, utang merupakan hutang yang berat. Seseorang yang meninggal dengan hutang masih harus dilunasi oleh keluarganya yang masih hidup agar dapat meringankan hisab di akhirat. Ada juga yang ketiga, hadis riwayat Tirmidzi. Jiwa seseorang mukmin tetap tergantung pada hutangnya sampai ia melunasinya. Yang keempat, ada hadis riwayat Ibnu Majah, seseorang yang berniat tidak melunasi hutangnya sejak awal, maka ia akan dipandang sebagai pencuri karena telah mengambil hak milik orang lain. Hutang juga memiliki sebuah dampak. Jadi penjelasan tentang dampak hutang piutang yaitu diperbolehkan dan bukanlah hal atau sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena pada dasarnya Nabi juga pernah berhutang. Namun meskipun demikian, Islam amat sangat memerintahkan umatnya untuk menghindari hutang semaksimal mungkin. Jika dia mampu membeli dengan uang tunai dan atau tidak dalam kesempitan ekonominya. Ada juga dampak positif dan dampak negatif dalam hutang piutang. Salah satu dampak positif. Dalam dampak positif hutang piutang memberikan akses kepada individu atau sejumlah kelompok yang membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau investasi seperti usaha dan lainnya. Misalnya kelompok tani dapat memperoleh pinjaman untuk memberi bibit atau pupuk yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil pertanian mereka yang agar saling membantu. Dalam konteks sosial, hutang piutang seringkali mencerminkan hutang saling membantu di antara anggota masyarakat satu sama lain. Hal ini dapat memperluas